Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sirah Nabawiyah. Itu peristiwa tahun 1 sampai ke 5 kenabian Nabi Muhammad SAW beserta ibrahnya. Pada tahun pertama kenabian, wahyu pertama Nabi di Gua Hiro. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Malaikat Jibril datang dengan perintah, Iqra, bacalah. Lalu turun wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Beliau kembali ke rumah dalam keadaan gemeter dan berkata kepada Khadijah, Zammiluni atau selimutilah aku. Khadijah membawa beliau ke Waraqah bin Naufal yang menegaskan bahwa itu adalah namus atau wahyu yang sama dengan Nabi Musa. Periode fatrah, terputusnya wahyu. Wahyu terputus sementara waktu Rasulullah merasa sedih dan gelisah. Lalu turun wahyu surah Al-Mudaththir dan Ad-Duha. Dakwah sirri, tersembunyi. Dimulai dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau saat masih kanak-kanak, Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib beliau. Lalu kita lanjut ke tahun kedua dan ketiga kenabian. Dakwah sirri berlanjut. Abu Bakar membawa beberapa orang masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Tempat pertemuan rahasia. Kaum muslimin berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di kaki Bukit Safa. Jumlah muslim bertambah secara perlahan namun pasti. Lanjut ke tahun keempat kenabian. Dakwah jahri atau dakwah terbuka. Turun perintah Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah naik ke Bukit Safa dan menyeru kaumnya. Beliau mengumumkan risalah secara terbuka kepada suku Quraisy. Abu Lahab menentang dan berkata, "Celakalah engkau, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Reaksi kaum Quraisy mulai memusuhi dan mengolok-olok Nabi dan kaum muslimin. Dimulai periode penganiayaan terhadap kaum muslimin yang lemah, kaum muslimin yang miskin, dan budak yang mengalami sisaan. Bilal bin Rabah disiksa di bawah terik matahari dengan batu besar di dadanya. Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa. Ibunya Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam. Khabbab bin Al-Arad dipanaskan punggungnya dengan bara api. Tahun kelima kenabian. Hijrah pertama ke Habasyah. Karena penganiayaan semakin keras, Rasulullah memerintahkan sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah, dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Jumlah muhajirin sekitar 11 dan 4 perempuan. Mereka mencari perlindungan Raja Najasyi yang terkenal adil. Ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, masuk Islam setelah mendengar Abu Jahal menghina Rasulullah. Umar bin Khattab masuk Islam yang saat mengembirakan kaum muslimin. Dengan masuk Islamnya Umar, kaum muslimin semakin kuat dan berani beribadah secara terbuka. Umar terkenal dengan ungkapannya setelah masuk Islam bahwa beliau ingin kaum Quraisy mengetahui keislamannya. Boikot dan pemisahan. Menjelang akhir tahun kelima, tekanan Quraisy terhadap Bani Hashim, keluarga Nabi, semakin meningkat. Ini akan memuncak pada pemboikotan total di tahun-tahun berikutnya. Ibrah dari pelajaran dari periode ini. 1. Kesabaran dan keteguhan. Rasulullah dan para sahabatnya menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi penganiayaan, mengajarkan kita pentingnya ketabahan dalam menegakkan kebenaran. Pentingnya dakwah bertahap. Dakwah dimulai secara rahasia terlebih dahulu 3 tahun, kemudian terbuka. Ini mengajarkan hikmah dalam strategi dakwah sesuai kondisi. Peran wanita dalam Islam. Khadijah sebagai orang pertama yang beriman menunjukkan kehormatan dan peran penting wanita dalam Islam sejak awal. Pengorbanan untuk akidah. Para sahabat rela meninggalkan harta, keluarga, dan tanah air hijrah ke Habasyah demi mempertahankan iman mereka. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Meskipun jumlah muslim masih sedikit, mereka adalah orang-orang pilihan kemudian menjadi pilar Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain.
Mencari perlindungan yang sah. Hijrah ke Habasyah mengajarkan mereka mencari perlindungan di tempat yang aman adalah tindakan yang bijaksana dan dibolehkan. Kekuatan persatuan. Masuknya Islamnya kokoh. Tokoh-tokoh seperti Hamzah dan Umar memberikan kekuatan moral dan fisik bagi kaum muslimin. Oke, mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.